2015, SD 42, SMP 23, SMA 23, SMK 40 yang belum ada perpustakaannya. Ya, 2015, 2016 SD yang tidak ada 41, SMP 24, SMK 26, SMK 43 dan seterusnya. Dia datang tapi menyamping. Udah silakan C1, C2, C3, C4, C5, C6. Pertanyaannya berapa Pak? Satu-satu aja ya? Nah, silakan satu-satu. C1 pertanyaannya apa? C2 pertanyaannya apa? C3 pertanyaannya apa? C4 pertanyaannya apa? Sampai C6. Untuk tahapannya tadi ya, di taksonomi Bloom. Apa? C1 tadi mengingat, C2-nya memahami, C3-nya menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, kemudian C6-nya menciptakan. Nah, kira-kira ini nanti menciptakan apa produknya? Silakan. Cukup main pertanyaan saja, tidak usah banyak-banyak. 5 menit selesai. Bisa nanti langsung dibagikan ke teman-teman. Gitu, usah. Kan kita ingat ini Pak. Apa ya? Nanti kita bisa lihat tanda-tanda. Nih, enggak usah ya. Lebih cepat daripada pamit ya. Pamit tadi. Mengambil pertanyaan satu-satu. Cepat Pak.
Perlu ditayangkan lagi sekilas tentang taksonominya? Gak usah ya. Oke, kalau taksonominya ini tadi ya. Ya cukup ya, kita kembali lagi ke tadi ya. Jadi kalau analisis itu kita melihat hubungan antara yang satu dengan yang lain. Berapa menit Pak Indani? Masih berapa menit lagi? Sudah? Silakan Bapak Ibu sudah selesai? Sudah selesai. Pasnya siapa lupa saya enggak? Kan refleksi ini Ya wes itu. Monggo teman-teman yang sudah segera kita tutup. Tinggal 10 menit, 35 menit. Masih berapa ya? Pembukaan jam mulai. Siapa yang mau presentasi? Mangga kita. Sekarang Mbak, sekalian promo Mbak.
Ayo kasih tepuk tangan untuk Mbak Ita. Hati-hati ya, ngasih ini mengandung sponsor ya Bapak Ibu. Nama panjangnya Mbak Ita siapa? Ita itu. Oh, tidak dijejerin kok. Tak kira Mbak Ita paling rapinya. Aku dititeni. Oke, selamat sore semuanya. Ya ini ya jawaban dari kelompok kami taksonomi belum. Itu tadi ada 6 tahapan. Jadi yang pertama itu mengingat. Kita membuat pertanyaan. Survei dilakukan selama berapa tahun berdasarkan data tadi. Kemudian yang memahami berdasarkan data jadwal mana yang paling banyak tanpa perpustakaan ya. Jadi kita memahami datanya dulu, kemudian bisa membuat pertanyaan. Kemudian yang menerapkan, kita lihat datanya, bisa dengan pertanyaan ini. Ada berapa sekolah SD yang tidak memiliki perpustakaan? Kemudian di tahun. Enggak mas, ini kita yang SD, pilihnya yang SD aja. Ada berapa sekolah SD yang tidak memiliki perpustakaan? Di tahun. Iya kan, Di tahun 2015, 2017. Ya, kemudian menganalisis sejauh mana yang mengalami penurunan yang signifikan ya. Kita lihat datanya yang paling yang bisa dibuat analisis itu jenjang mana yang paling signifikan, yaitu jenjang SD. Kemudian evaluasi, apakah tampilan data tersebut cukup informatif. Kemudian yang menciptakan, gunakan data ini untuk merancang produk yang kemungkinan akan diminati di sekolah. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Dapat tadi ya? Kalau tangan. Nanti dibagi-bagi. Yang merah siapa? Tepuk tangan dong, kelasnya mana? Baik, kelompok selanjutnya silakan. Tadi udah Mbak, sekarang bapak-bapak gitu. Setuju ya? Nah, monggo silakan. Pak. Ya, monggo Pak. Pak Cip, monggo Pak. Ya, kasih semangat untuk Pak Cipko. Pak Cipko semuanya. Ya. Ini dari teman-teman kelompok 2, yaitu dari pertanyaan yang mengingat, yaitu berdasarkan data sekolah tanpa perpustakaan pada tahun 2017 dan sampai 2018, berapa persentase sekolah SMK yang tidak mempunyai perpustakaan? Jawabnya 35%. Yang kedua adalah dari memahami berdasarkan data sekolah tanpa perpustakaan pada tahun pelajaran 2017 sampai 2018, jenjang sekolah manakah yang paling sedikit persentasenya, yaitu SMA 20%. Pertanyaan penerapan yaitu pada tahun berapa persentase sekolah tanpa perpustakaan pada jenjang SD yang paling banyak? Jawabnya tahun pelajaran 2014-2015. Menganalisis yaitu jika presentasi perpustakaan di SD bertambah, apakah akan mempengaruhi pada jenjang pendidikan selanjutnya. Mengevaluasi yaitu menurutmu apakah data yang tersaji mudah dipahami, mengapa? Itu pertanyaan mengevaluasi. Kemudian yang mencipta yaitu mengajukan proposal atau mengadakan perpustakaan, baik itu bisa perpustakaan secara manual maupun secara
dari presentasi kelompok 2. Nanti nggak ada ya. Dan PR untuk kelompok 2 yang nomor 1 untuk yang mengingat coba didiskusikan lagi kapan-kapan ya. Mengingat karena kalau kita lihat ini tidak ada sama sekali persen nih ya. Mana persennya? Nah, itu sekolah tanpa perpustakaan persen. Tapi di grafiknya tidak ada tulisan persen. Kalau kita hanya mengingat atau anak-anak mengingat, tidak ketemu persennya di mana gitu. Karena kalau hanya mengingat itu berarti habis melihat gini terus ditanya itu ingat gitu. Ingat itu aja gitu. Ya, betul. Tidak apa-apa. Sudah cukup Pak. Nah, jadi kalau mengingat itu contohnya seperti ini. Menampilkan data tentang apa itu hanya mengingat saja. Dan berdasarkan pada tahun ajaran berapa saja. Hanya mengingat itu Pak. Gampang menjawabnya sangat gampang. Terus kalau memahami, ini memahami ya. Contohnya seperti ini. Dari tahun 2016 sampai 17 sampai dengan 18, apakah sekolah tanpa perpustakaan semakin banyak ataukah semakin sedikit? Lihat sekilas sudah kelihatan Pak. Tapi dia perlu sedikit memahami dulu Pak. Perlu sedikit memahami. Kalau menerapkan tadi sudah benar semuanya. Selisih jumlah ya, itu penerapan. Kalau menganalisis begini, misalnya pada tahun 2016-17 tidak ada sekolah lama yang bertambah perpustakaannya, tetapi ada beberapa SD baru yang bertambah dan setiap sekolah baru memiliki perpustakaan. Apa yang akan terjadi? Nanti ada analisisnya. Apa yang akan terjadi pada data sekolah tanpa perpustakaan di tahun ajaran berikutnya? Kita harus menganalisis dulu, menghubungkan dengan data-data yang ada, namanya menganalisis. Selanjutnya kalau mengevaluasi contohnya seperti ini. Apa kelebihan dan kekurangan dari tampilan data di samping? Menilai, kita mengevaluasi itu menilainya. Terus kalau menciptakan berarti kita sudah diharapkan, anak-anak sudah diharapkan untuk berkreasi. Buatlah surat berisi masukan kepada Kemendikbud berdasarkan data sekolah tanpa perpustakaan tersebut. Itu Pak. Gimana? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Udah kita di penghujung acara yaitu refleksi. Seperti biasa ya, kegiatan refleksi itu mulai sekarang ya, saat ini kita harus siap biasakan kepada diri kita, pada anak-anak kita ya, untuk bersama-sama melakukan refleksi. Moga dipimpin oleh Pak Etan Pak untuk refleksinya. Jadi Bapak Ibu, ini secara lisan atau ditulis Pak? Tulis sama lisan? Secara lisan. Oke. Yang perlu Pak Jenengan sampaikan pada refleksi ini, tuliskan atau ceritakan hal baru atau hal menarik apa yang Anda pelajari hari ini. Itu yang perlu kalau Anda ceritakan nanti yang pertama. Hal baru yang menarik, hal menarik apa yang Anda pelajari, baru apa yang Anda pelajari. Yang kedua nanti tolong sampaikan apa yang akan dipraktekkan di kelas. Setelah ini apa yang akan Bapak Ibu praktekkan di kelasnya Bapak Ibu. Ya. Oke. Apa Pak? Gitu Pak. Ini kan nggak ada nomornya. Oke. Itu ya Pak. Pas ngobrol Pak dicari. Kemarin saya juga pakai laptopnya Pak Alan. Nama malah. Oke, berkelompok aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambil mikir. Sebenarnya kan semua mengalami, berarti pasti semua bisa bercerita.
Dua yang belum sekolah nik. Terima kasih. Hal menarik apa yang saya pelajari hari ini? Yang pertama adalah tadi probabilitas dan statistik yang tentunya adalah bermain judo ini. Terus terang saya koper dengan ini belum tahu. Minum, untuk menentukan median tadi. Apa yang akan dipraktekkan di kelas dari materi ini yang pasti adalah mengajarkan median modus dengan menggunakan media, tidak seperti kemarin. Pokoknya itu jumlah bagi, itu jawabannya mean, selesai. Nah itu ternyata nggak berhasil mas. Betul. Ini pelajaran paling mudah di kelas 6 ini menurut saya. Itu ya pelajaran terakhir ini statistik dan bangun ruang ini nggak iso pak. Yo wes, iki terakhir kudune paling guna statistik. Menurut saya itu wah paling guna. Ternyata anak-anak setelah ulangan bodoh aja pak. Nah itu. Terima kasih dari kelompok 2. Kados murid yang kula pak. Satu lagi. Bapak-bapak sudah nih, sekarang ganti ibu-ibu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Silakan bagi ibu-ibu yang belum pernah megang silakan. Menurut saya hal baru atau menarik apa yang Anda pelajari ini adalah tentang statistika tadi, penghitungannya media sama modus. Nah itu menurut saya itu adalah cara baru untuk menentukan itu tadi material. Sama seperti bapaknya tadi, kalau saya mengajar bapaknya apa nama Anda? Maaf saya. Kalau mengajarkan anak selalu abstrak, langsung rumus. Nah, karena ini tadi di pelajaran ini dikasih dengan media yang menurut saya itu sangat menarik. Jadi saya besok apa yang akan dipraktikkan di pelajaran dari materi hari ini yaitu adalah statistik menggunakan media tersebut. Saya akan mencobanya besok di sekolah. Terima kasih. Tapi besok libur ya? Mulai pinter muridnya Janji lo ya, janji adalah hutang. Tak tunggu share-sharean videonya, setuju? Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata lebih dari 10 menit karena tadi masuknya juga kurang lebih dari jam 1. Terima kasih. Jadi hari ini memang materi terakhir untuk konten ya Pak ya. Untuk konten, untuk besok itu full assessment. Jadi panjenengan tadi kan sudah mulai menilai dan buat pertanyaan. Maka besok itu fokusnya adalah di assessment. Walaupun di polling itu paling banyak hari besok masuk, tapi ternyata yang dari Jakarta itu sudah terlanjur ada jadwal kuliah, sehingga nanti tetap minggu kita, insya Allah minggu tidak sampai maksimal jam 1 harus selesai, maksimal jam 1 okay. Yang PPS nanti coba jabri saya ada pelantikan PPS kan, tapi PPS kan tidak pelantikannya tidak sampai jam
12 kan. Ya setelah pelantikan langsung gabung di sini. Insya Allah nanti kita daring dari Jakartanya daring. Sebenarnya yang saya agendakan beliau bisa hadir hari ini dan besok. Awal mulanya maka kan atau, tapi ternyata beliau tidak bisa rawuh, tapi insya Allah suatu saat akan ke sini. Kemudian yang belum praktek materi 3 dan 4, monggo nanti hari Sabtu, hari Senin, hari Selasa monggo. Kemudian nanti yang hari ini dan bisa asesmen nanti bisa dipraktekkan hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu terakhir. Nanti di tanggal 4 kan sudah tes gitu. Dipraktekkan itu nanti observasi terakhir akan kami lakukan di sela-sela setelah panjenengan analisis semesteran. Saya dan Pak Intan maupun Pak Andri akan beberapa keliling yang sudah observasi 1 nanti tidak diobservasi 2, ya nanti observasi 2 untuk yang lain. Tapi yang observasi 1 nanti langsung diobservasi ketiga. Ada observasi ketiga. Oke. Itu oke. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi hari Minggu di sini. Kalau memang bisa lebih pagi sama 7:30 ya lebih baik. Biar nanti tidak molor sampai siang maksimal, pokoknya jam 1 selesai. Maka kurang lebih mohon maaf. Bila terpilih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semuanya. Moga Sugeng Kober atas